Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Teknisi Sudirman. Kali ini saya ada servisan HP Poco X3 Pro. Ini bilang yang punya mati total, sudah pernah diservis. Untuk memastikan saya akan cek menggunakan adaptor. Colok seperti ini dan perhatikan di layar adaptor. Sama sekali no respon ataupun bisa dibilang mati total ya. Untuk lebih jelasnya saya akan bongkar dulu HP-nya. Wow, sangat gampang sekali ya. Buka di bagian backdoor. Ya, ini tersegel di bagian bawah. Di atas sudah pernah dibongkar. Saya akan buka di bagian baut penutup mesin bagian atas. Ya, selanjutnya kita congkel bagian penutup mesin bagian atas ya. Buka saja di bagian konektor yang terhubung pada mainboard. Ini konektor kamera, kita angkat saja dulu. Ada 3 ya konektornya ya. Letakkan dulu kamera. Selanjutnya saya akan buka fleksibel yang terhubung dari mesin bawah ke mesin atas, dan perhatikan di soketnya ada sedikit korosi. Coba saya akan perhatikan. Jadi kan saya cek step by step ya, jadi tidak langsung vonis ke titik mana yang rusak. Jadi kan cek dari yang terkecil dulu. Setelah itu saya sudah bersihkan. Selanjutnya saya akan pastikan dulu tegangan yang pada baterai, tegangan yang terdapat pada baterai. Tegangan normal 3, ya, 3,5 volt hingga 4,2 volt. Jadi di sini saya akan cek tegangan yang terdapat pada baterai. Ya, bisa menggunakan multitester digital seperti ini ataupun menggunakan analog ya. Ya, 2,6 volt ya. Masih di bawah jauh ya. Oke, langsung saja saya akan suntik saja tegangannya. Jadi saya akan maksimalkan dulu di bagian tegangan baterai. Bisa menggunakan aktivator charger seperti ini ataupun menggunakan power supply. Jadi cocokkan saja konektor seperti ini. Bila nyala merah seperti itu berarti sudah cocok dan terhubung ya. Selanjutnya saya akan colok seperti ini ya di adaptor. Tunggu hingga 5-10 menit ya. Ini sudah terhubung dan di bagian ampere sudah bergerak ya. Selanjutnya saya akan diamkan dulu ya. Ini sudah saya diamkan hingga 5 menit. Selanjutnya saya akan cek kembali tegangannya. Setelah kita melakukan suntik tegangan ya. Ya, cek kembali, memastikan di bagian tegangan power pada baterai. Hubungkan positif ke positif, negatif ke negatif. Ya, 3,6 volt berarti sudah mendekati normal ya, udah bagus. Ya, saya akan hubungkan kembali. Selanjutnya saya akan cek menggunakan adaptor. Bisa kita perhatikan di layar kedip-kedip ya. Berarti ada suatu komponen yang rusak ya, ataupun suatu komponen yang tidak terhubung secara maksimal ya. Untuk pastikan saya akan cek dulu di bagian tegangan yang terdapat di bagian konektor. Sama sekali tidak ada masuk tegangan dari fast charging ya, ataupun tegangan dari charger, no volt ya. Berarti ini mainboard mesinnya belum tahu di mana letak, sudah pernah diobok-obok ya, ataupun sudah pernah diperbaiki. Tampak depannya masih mulus ya, hanya saja kita belum tahu di bagian belakang. Tapi saya akan cek dulu di bagian tegangan 5 volt dari fleksibel. Itu 5 volt masuk, ada tegangan 5 volt. Hanya saja di bagian konektor baterai tidak ada tegangan, hanya 0 volt. Oke, saya akan bongkar semua konektornya dan akan saya pastikan cek keseluruhannya. Jadi kita bongkar dulu. Untuk power baterai sudah aman. Selanjutnya saya akan bongkar dulu keseluruhan. Ya, kita tinggal angkat seperti ini. Ya, aduh. Ternyata di bagian RAM CPU sudah pernah di ACP kayaknya.
angka cetak pasang ataupun mungkin di rehote ya. Ya, sepertinya ada sedikit renggang di bagian RAM CPU-nya. Wow, ini saya cek menggunakan kaca pembesar terlihat renggang ya. ACP ya, angka cetak dan pasang ya. Dan juga bagian kalengnya terangkat dan juga masih terdapat fluk ya. Ini HP Poco X3 Pro, RAM 6GB, internalnya 128 GB. Menggunakan Qualcomm Snapdragon 860. Jadi cukup blessed ya, itu cukup bagus spek HP Poco X3 Pro. Di sini saya akan coba maksimalkan di bagian RAM CPU-nya. Ini saya akan coba rehote saja ya, merapikan di bagian RAM CPU. Tapi hanya sedikit kemungkinan ya, karena sudah pernah di ACP, angkat cetak dan pasang. Mungkin ini hanya keberuntungan saja bisa berhasil. Sedikit kecil kemungkinan ya. Bila ini tidak berhasil, berarti solusi yang terbaik kita ganti ya RAM CPU-nya. Karena saya tidak punya cetakan kaki IC, jadi saya hanya bisa rehote saja, merapikan kakinya. Jadi ya kita lihat saja hasilnya, semoga bisa berhasil ya. Kalaupun tidak berhasil berarti memang harus diganti ya untuk RAM CPU-nya. Jadi kita sebagai teknisi ya berusaha ya semaksimal mungkin ya. Jadi saya akan coba pasang kembali setelah kita melakukan rehote atau merapikan kaki-kakinya. Jadi terlihat sekali renggang ataupun tidak rapi ya. Kemungkinan besar sudah pernah diangkat ya. Jadi kita melakukan rehote seperti itu kecil kemungkinan. Jadi bila ini tidak berhasil berarti otomatis harus diganti RAM CPU-nya. Oke, ini saya akan cek menggunakan adaptor kembali untuk memastikan konsumsi arusnya apakah bisa bergerak. Ya, sama sekali tidak ada muncul, berarti mati total dan belum berhasil. Oke, itu saja, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.